Selamat bertemu dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital atau seringkali disebut dengan SimComDic. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang praktik editing dokumen. Pekerjaan apa saja yang dikerjakan dalam praktik editing dokumen? Yang pertama adalah membuka dan menutup dokumen, kemudian menyimpan, mengatur halaman, editing dokumen itu sendiri yang terdiri dari block dan tailets, kemudian editing font yang terdiri dari ukuran, warna, dan jenis. Kemudian yang ketiga adalah mengatur paragraf, dan yang keempat menggunakan Jenkins. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama, akan saya praktekkan langsung bagaimana cara membuka dokumen. Langkah-langkah membuka dokumen, tentu saja kalian harus tahu bagaimana cara membuka program Microsoft Word. Kita cari icon, yaitu Microsoft Word. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah Microsoft Word 2010. Ini adalah tampilan dari Microsoft Word 2010. Cara membuka dokumen yang pertama adalah dengan melalui klik file, klik open. Kemudian dicari dokumennya. Misalnya kita akan membuka dokumen dengan nama naskah. Kita klik, kemudian klik open. Maka naskah tersebut akan terbuka. Jika ingin menutup dokumen tersebut, kita klik file, kita klik close. Atau kita klik tanda silang di sini. Menutup dokumen beserta dengan aplikasinya. Tetapi kalau tadi kita klik file, kita klik close, menutup dokumen hanya naskahnya saja. Jadi aplikasinya masih aktif. Cara membuka dokumen yang kedua, kita cari dokumennya di File Explorer. Kita cari dokumennya di File Explorer. Sini ya. Jadi di File Explorer. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan dokumen tersebut. Ini disimpan di dokumen, kemudian di double klik nama dokumen yang akan kita buka. Maka dokumen tersebut sudah terbuka. Berikutnya menyimpan dokumen. Setelah kita membuat dokumen, melanjutkan dokumen, jika kita ingin menyimpan, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyimpan dengan nama tetap. Menyimpan dengan nama tetap, yaitu dengan nama satu naskah. Yaitu dengan cara klik file, klik save. Atau dengan cara klik icon save. Atau dengan menekan tombol keyboard CTRL-S. Jadi, CTRL atau Ctrl S itu digunakan untuk menyimpan dokumen juga, tetapi dengan catatan menyimpan dokumen dengan nama yang sama. Tetapi jika kita menginginkan menyimpan dokumen dengan nama lain atau di lokasi lain, adalah dengan menggunakan klik file, klik save as. Saya ulang, klik file, klik save as.
Kemudian kita ketik nama baru, ya, naskah 2. Atau kita simpan di tempat lain. Misalnya kita simpan di E, ya, naskah 2. Itu adalah menyimpan. Berikutnya adalah mengatur halaman. Untuk mengatur halaman, kita ambil halaman kosong saja, atau membuka dokumen baru ya, bukan yang sudah pernah kita simpan, yaitu dengan klik new, klik icon new atau klik file new, sama ini ya, klik icon new atau klik file, klik new, terserah mau pakai yang mana, atau bisa dengan menggunakan menekan keyboard dengan CTRL plus N. CTRL plus N, ya, CTRL plus N. Jadi tombol CTRL atau kontrol ditekan, kemudian jangan dilepas, kemudian tekan N. Tadi saya mengatakan bahwa kita akan mengatur dokumen. Mengatur dokumen ada di menu Page Layout. Page Layout ini adalah untuk pengaturan halaman, maksud saya. Ya, untuk mengatur halaman, Page Layout. Kemudian klik Page Setup, ya, kotaan yang ada di pojok ini, bawah kanan, diklik. Ini adalah untuk mengatur halaman. Yang pertama adalah margin. Margin adalah batas pengetikan. Yang pertama adalah top, itu batas atas. Kemudian yang kedua bottom, itu batas bawah. Left, batas kiri. Right, batas kanan. Jadi batas-batas halaman. Kemudian ada di bawahnya adalah orientation. Orientation adalah posisi kertas, posisi halaman. Portrait. Portrait adalah horizontal atau tegak. Yang kedua adalah posisi tidur, landscape. Ya. Portrait, landscape. Portrait itu posisi tegak, landscape posisi tidur. Kemudian submenu berikutnya adalah paper. Paper adalah untuk mengatur ukuran kertas. Banyak sekali ukuran kertas yang bisa dipakai. Ada letter A4, A5, A3, B3, dan seterusnya. Jika ukuran kertas tidak ada, kamu bisa mengatur, ya, yaitu dengan menggunakan width dan height-nya. Contoh, ukuran kertas folio itu tidak ada, ya, karena tidak umum dipakai oleh dunia internasional. Jadi width-nya sama, kalau ukuran kertas folio, width-nya sama, 29,7. Maaf ya, kita pakai yang portrait saja dulu, portrait. Posisinya tegak, ya. Kemudian width-nya itu sama, height-nya yang berubah. Kalau milimeter itu adalah 330. Ini sudah menjadi kertas folio. Jadi margin untuk mengatur batas-batasnya dan posisi kertas, dan paper untuk mengatur ukuran kertas. Ya. Berikutnya adalah edit text. Ya, edit text. Ya, kita kembali kepada file naskah tadi. Block dan delete. Block dan delete. Blok ada beberapa blok. Yang pertama, blok satu baris. Caranya adalah kita geser pointernya. Ini namanya pointer yang bergerak ini. Yang berkedip-kedip namanya kursor. Kita geser pointernya di sebelah kiri, kemudian kita klik. Ini adalah mengeblok satu baris. Kalau kepengen ngeblok yang lainnya, blok ditarik ke bawah. Ya, ngeblok lebih
dari satu baris tarik ke bawah. Berikutnya adalah mengeblok satu kata dengan cara double klik 2 kali. Atau klik 2 kali atau double klik. Klik-klik ya. Satu kata. Ngeblok satu kata. Ya. Berikutnya adalah dengan cara ngeblok satu alinea. Ngeblok satu alinea. Caranya adalah dengan cara tekan klik 3 kali. Klik, klik, klik ya. Satu alinea. Ya. Misalnya alinea ini kita blok. Klik, klik, klik. Kemudian ngeblok lebih dari satu kata. Caranya diklik, jangan dilepas, tarik. Ini ngeblok lebih dari satu kata. Ngeblok seluruh naskah dengan cara CTRL A. Ya. Kontrol huruf A. Saya ulang lagi. Kontrol huruf A. Berikutnya ngeblok memilih kata atau memilih alinea, memilih baris, bisa. Misalnya memilih baris dulu. Blok baris, kemudian tekan CTRL, jangan dilepas. Blok baris, blok baris, blok baris, blok baris ya. Jadi yang diblok ini tidak berurutan. Kalau memilih kata, double klik, tekan CTRL, double klik, kemudian kita pilih kata yang akan kita blok. Ya. Kemudian memilih alinea, double klik 3 kali, ya, klik 3 kali, tekan CTRL, jangan dilepas. Ya, memilih alinea. Itu ngeblok dan menghapus. Yang kita blok itu bisa kita hapus dengan cara menekan tombol del. Yang kita blok bisa kita hapus dengan cara menekan tombol del. Jadi misalnya kita akan menghapus yang saya blok ini, pemerintah menginginkan media sosial atau medsos. Tidak perlu kita mengetik ini, kemudian kita tekan del berulang-ulang, jangan. Kita blok saja, kemudian kita tekan del. Berikutnya adalah editing font. Editing font adalah untuk mengubah font, baik jenis font, ukuran font, kemudian warna font. Ya. Ini adalah editing untuk font. Misalnya ini yang saya blok, ingat, sebelum diganti jenisnya, besarnya, atau ukuran, tebal tipisnya, karena ini untuk tebal, miring, dan bergaris bawah. Itu diblok dulu. Diblok, kemudian diganti. Ya. Dibuat miring, bergaris bawah. Warnanya merah. Jadi ini adalah untuk editing font. Ini diberi shadow. Ya. Jadi yang ada di sini adalah untuk editing font. Berikutnya mengatur paragraf. Perhatikan baik-baik. Untuk mengatur paragraf itu ada di paragraf. Untuk mengatur paragraf juga ada perataan. Ya. Rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ya, ini perataan dalam penulisan. Tapi jangan lupa diblok dulu. Atau sebelum ngetik kita klik dulu. Ya, rata kiri, rata tengah, rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri, justify. Ya. Berikutnya kalau kita ingin membuat paragraf, ya, kita blok, mengatur paragraf, klik, ya toh. Ingat, paragraf diklik. Kemudian ini untuk spasinya, untuk jenis paragrafnya. Jenis paragrafnya ada 2, first line dan hanging. Kamu perhatikan perubahannya nanti. Untuk first line. Ini untuk first line. Jadi pada awal paragraf menjorok, ya. Tetapi kalau hanging itu nanti gantung. Paragrafnya gantung seperti ini. Ya, meskipun jarang dipakai, kalian harus belajar. Berikutnya adalah line spacing, adalah untuk jarak antar baris
line spacing. Ini line spacing jarak antar baris 1,5, atau kita buat double atau 2, lebih lebar lagi ya, jarak antar baris. Pakai ini juga bisa ya, 2,5, 3, 1,5 ya. Berikutnya adalah menggunakan chain case. Apakah chain case itu? Chain case adalah mengubah kondisi huruf pada paragraf atau pada naskah yang diblok. Contoh ya, contoh dan fungsinya. Saya jelaskan fungsinya dulu. Yang pertama adalah chain case dari sini ya. Sentence case. Sentence case untuk merubah pada awal kata huruf besar. Perhatikan di sini. Ini awal katanya adalah, jadi awal katanya di sini adalah huruf besar. Chain case. Huruf S-nya besar. Ya, ini huruf besar. Kemudian bawahnya adalah lowercase. Lowercase. Perhatikan baik-baik. Ini semuanya huruf kecil. Jadi nanti kalau yang diblok, ketika kita klik ini adalah nanti huruf kecil menjadi huruf kecil semua. Berikutnya adalah uppercase, huruf besar semua. Sehingga nanti yang kita blok itu akan menjadi huruf besar semua. Yang keempat adalah capitalis H word. Capitalis H word. Ini adalah pada awal kata menjadi besar. Pada awal kata menjadi besar. Dan yang terakhir adalah toggle case. Ini mengubah huruf besar menjadi kecil, kecil menjadi besar. Kita praktekkan saja. Kita praktekkan dengan cara kita blok dulu. Ya. Nah, kemudian kita klik sentence case. Nanti pada awal kalimatnya pasti huruf besar. Tetapi kalau kita pilih lowercase, nanti akan menjadi huruf kecil semua. Perhatikan ini, naskah yang di blok ini. Semuanya adalah huruf kecil. Tapi kalau kita upper, berarti menjadi huruf besar semua. Perhatikan setiap kata ini menjadi huruf besar semua. Sedangkan capitalis H word, pada awal kata menjadi huruf besar. Awal kata ya, didasari D-nya besar teknologi ya. Sedangkan yang terakhir toggle case mengubah yang besar menjadi kecil, kecil menjadi besar. Tak lagi, ya. Kita coba sekali lagi. Nih. Ya. Sentence case. Kemudian lowercase, semua menjadi huruf kecil. Berikutnya adalah uppercase menjadi huruf besar semua, ya. Kemudian capitalis H words menjadi huruf besar pada awal katanya, dan yang terakhir adalah toggle case mengubah kecil menjadi besar menjadi kecil. Ya, demikian yang saya sampaikan untuk latihan program Microsoft Word. Perintah-perintah dasar yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan kalian bisa berlatih. Kalau ada komputer nanti bisa berlatih, atau di warnet kamu praktekkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.